Kalau dia hamil anakmu, maka aku akan kembali dan aku akan tinggal di dalam darah anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kembali lagi di channel gua Halim Uctil. Uch. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Istriku Bukan Lagi Manusia. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita yang kita sebut aja namanya Bayu. Oke, gimana kisahnya? Penasaran? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Bayu. Aku dan istriku, Ayu, baru pindah ke sebuah rumah tua peninggalan orang tuaku di daerah Cijeruk, Bogor. Rumah itu sudah lama kosong, berdebu dan berbau tanah basah. Tapi Ayu suka suasananya, katanya klasik, tenang, dan cocok untuk menenangkan pikiran. Kami baru menikah 3 bulan, semua berjalan biasa saja, sampai minggu ketiga tinggal di rumah itu. Malam itu Ayu terbangun dan membangunkanku. Mas, denger gak? Ada yang nangis, bisiknya. Aku pasang telinga. Memang ada suara pelan, seperti tangisan perempuan dari dapur. Kami kira itu hanya suara tikus atau angin. Tapi malam berikutnya suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras, bahkan terdengar seperti orang menyebut nama Ayu berulang kali. Ayu, Ayu, pulangkan aku. Ayu, Ayu, pulangkan aku. Ayu mulai ketakutan, tapi anehnya tubuhnya makin hari makin pucat. Matanya sering kosong, kadang dia termenung lama, lalu tersenyum sendiri. Puncak terjadinya malam Jumat saat aku pulang agak larut. Saat masuk rumah, aku mencium bau anyir darah. Dapur gelap, tapi aku lihat Ayu berdiri menghadap dinding, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ayu, panggilku. Ia menoleh perlahan, senyum di wajahnya lebar, terlalu lebar, mulutnya robek hingga mendekati telinga, matanya hitam sepenuhnya. Gitu. Mas pulang ya, katanya pelan. Tapi nadanya seperti dua suara yang tumpah tindih. Ayu jatuh terduduk, tak bisa berbicara. Ayu berjalan perlahan ke arahku, lalu mendadak pingsan. Keesokan paginya, ia tak ingat apapun. Tapi sejak malam itu, aku curiga Ayu bukan lagi Ayu yang dulu. Aku mencoba cari tahu asal-usul rumah ini. Tetanggaku yang sudah tua, yaitu Bu Marni, akhirnya bercerita. Dulu sebelum kamu lahir, rumah itu dihuni pasangan muda juga, namanya juga Ayu. Tapi suaminya meninggal mendadak, katanya digigit ular. Setelah itu, Ayu yang lama jadi gila, suka bicara sendiri, lalu gantung diri di dapur. Darahku berdesir dingin. Nama istriku pun Ayu, dan suara-suara itu dari dapur. Tepat wanita itu mengakhiri hidupnya. Aku pulang dengan dada berat. Ayu menyambutku seperti biasa, tapi malam itu aku sengaja berpura-pura tidur dan benar. Jam 2 pagi, Ayu bangun. Ia berjalan ke dapur sambil menggumam. Aku sudah kembali. Aku ingin dia bersamaku lagi. Aku tak rela dia milik orang lain. Aku mengintip. Ayu berdiri di bawah balok kayu, tepat di mana yang sama tempat Ayu yang lama menggantung diri. Tiba-tiba dia mendongak dan menatap lurus ke arahku. Meski aku mengintip dari celah pintu. Aku tahu kamu bangun, Mas. Kenapa kamu takut sama istrimu sendiri? Suara itu bukan suara Ayu. Itu suara parau, tua dan dingin. Aku kabur dari rumah malam itu dan menginap di masjid. Keesokan harinya, aku memanggil ustadz setempat, yaitu Ustadz Hilmi.
Ia datang membawa air doa dan mendeteksi energi di rumah. Saat masuk ke dapur, ia terdiam lama. Ada dua roh di rumah ini. Satu adalah istrimu dan satu lagi yang menumpang di tubuhnya. Kami melakukan ruqyah malam itu. Ayu kejang-kejang menjerit dengan suara mengerikan. Bahkan sempat berkata, "Aku Ayu yang asli, biar dia yang mati." Setelah air doa disiram ke tubuhnya, roh itu pergi. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik di telingaku, "Kalau dia hamil anakmu, maka aku akan kembali dan aku akan tinggal di dalam darah anak itu." 2 bulan kemudian, Ayu benar-benar hamil dan tiap malam tangisan itu kembali terdengar di dapur. Kehamilan Ayu seharusnya menjadi bahagia. Tapi sejak garis 2 itu muncul di tespek, hidup kami justru berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Tangisan di dapur kembali terdengar, kali ini lebih sering. Dan yang lebih menakutkan, suara itu kini berubah. "Dia akan lahir untukku, bukan untuk kalian." Malam-malam Ayu dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun, pegang perutnya dan nangis. "Mas, ada yang pegang-pegang perutku di dalam mimpi. Tangannya dingin, kukunya panjang. Dia bilang anak ini harus lahir di malam bulan purnama dan harus aku serahkan atau aku yang akan mati." Aku makin panik. Bayi kami belum genap 2 bulan dalam kandungan, tapi sudah dihantui. Aku kembali menemui Ustadz Hilmi, membawa cerita itu. Ia hanya berkata singkat, "Arwah wanita itu belum sepenuhnya pergi. Ia menempel pada rahim istrimu." Hatiku nyaris runtuh. Suatu malam, aku terbangun mendengar suara Ayu berbicara sendiri di depan cermin. "Aku janji, malam bulan purnama nanti aku akan siap. Asalkan jangan sakitin dia dan ambil suamiku." Aku dekati perlahan, tapi saat aku menyentuh pundaknya, Ayu menoleh cepat. Wajahnya berubah menjadi wanita tua dengan luka di leher seperti bekas lilitan tali. Dia menjerit dengan suara 2 lapis. Satu Ayu, satu wanita lain. "Kau tidak bisa mengambil anakku." Setelah itu, Ayu pingsan, tapi jari-jarinya mencengkram perutnya erat, seperti sedang melindungi janin. Pagi harinya, kami periksa ke bidan, tapi anehnya, janin dalam kandungan Ayu terlihat lebih besar dari usia kehamilannya. Usia kehamilannya baru 2 bulan, tapi janinnya seukuran 4 bulan. "Ini nggak wajar, Pak," ujar bidan ragu. Tapi denyut jantungnya kuat. Aku tahu ini bukan pertanda baik. Tibalah malam purnama. Langit cerah tanpa awan. Bulan bulat penuh bersinar pucat. Kami mengurung diri di kamar. Aku kunci semua pintu dan jendela. Aku bacakan ayat-ayat suci sambil menggenggam tangan Ayu. Jam menunjukkan 01.58. 2 menit sebelum pukul 2 dini hari, jam di mana semua kejadian aneh selalu terjadi. Tiba-tiba lampu padam. Dari luar kamar terdengar suara pintu kayu berderit dan suara langkah kaki menyeret di lorong rumah. "Ayu, saatnya menepati janji." Ayu mulai menangis, tubuhnya gemetar. "Mas, dia datang. Dia mau anak kita." Aku peluk Ayu erat-erat, tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Kabut tipis muncul entah dari mana. Di ambang pintu berdiri sosok wanita renta dengan wajah rusak. Rambut panjang menutupi sebagian wajah dan leher miring seperti pernah digantung. "Kuserahkan hidupku di rumah ini. Sekarang kalian serahkan milikku, anak itu." Aku berdiri memeluk Ayu sambil berteriak, "Kau bukan ibunya. Kau hanya arwah dendam. Pergi dari rumah kami." Tapi sosok itu mengangkat tangan, dan Ayu berteriak, perutnya terasa ditarik dari dalam. Aku membacakan ayat kursi sekeras mungkin.
Tiba-tiba cahaya terang muncul dari perut Ayu. Sosok hantu itu menjerit. Tubuhnya terbakar perlahan, seperti disinari api suci. Ia meraung, menggeliat, dan berteriak keras. Aku akan kembali saat ia lahir. Lalu menghilang, lenyap bersama hembusan angin terakhir. Ayu pingsan, tapi denyut janinnya tetap ada. Dokter mengatakan bayi kami sehat ajaibnya. Namun sejak malam itu, bayi dalam kandungan Ayu tak pernah menendang, tak pernah bergerak. Ia hanya diam, seperti sedang menunggu waktu. Dan Ayu, setiap malam bulan purnama, ia selalu bermimpi tentang sosok wanita tua yang berdiri di dekat ranjang kami, memandangi perutnya sambil tersenyum. Bulan ke-9 kehamilan Ayu akhirnya datang. Tapi bukan kebahagiaan yang kami rasakan, melainkan ketakutan. Semakin mendekati hari kelahiran, Ayu sering kerasukan, berbicara dengan suara tua dan mengancam. Malam kelahiran adalah malam pembebasanku. Anak ini bukan milikmu. Kami sudah berkali-kali memanggil Ustadz, memohon bantuan, tapi semuanya hanya meredakan sementara. Arwah wanita itu tetap bertahan, menempel di tubuh Ayu dan menanti saat bayi lahir. Hari itu tiba, langit gelap, hujan turun, petir menyambar. Tepat malam purnama, Ayu meringis kesakitan. Kontraksi datang tiba-tiba lebih cepat dari jadwal. Aku membawa Ayu ke bidan, tapi listrik padam. Jalan tergenang, sinyal hilang. Kami terjebak di rumah. Tak ada waktu menunggu. Aku hanya bisa pasrah mendampingi Ayu melahirkan sendirian. Mas, dia di sini. Dia di dalam tubuhku sekarang, jerit Ayu dengan napas tersegap. Tubuhnya kejang-kejang, matanya berbalik putih. Aku hanya bisa memegang tangannya sambil terus membaca doa. Tapi perlahan lampu minyak yang kupasang mulai redup, lalu padam total. Gelap, sunyi, dan dingin. Lalu aku melihatnya, sosok wanita tua itu muncul di sudut kamar. Rambutnya menjuntai, wajahnya rusak, akhirnya masih tergantung bekas jeritan tali. Ia berjalan mendekat, menatap perut Ayu yang mulai berdarah. Aku akan lahir melalui darahnya. Aku akan jadi manusia dengan tubuh baru. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan dari sana keluar kabut hitam pekat yang melayang menuju rahim Ayu. Ayu menjerit sekeras-kerasnya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Matanya menatapku penuh ketakutan. Aku tahu ini bukan soal menyelamatkan anak kami, tapi menyelamatkan jiwa istriku. Dalam keputusasaan, aku teringat kitab doa dari Ustadz Hilmi. Dengan gemetar, aku ambil dari tas. Aku buka halaman terakhir, doa pemutus hubungan arwah dengan rahim perempuan. Dengan suara lantang, meski air mata membasahi pipi, aku membaca doa itu, kalimat demi kalimat. Meski suara angin seperti meraung dan hujan menggila di luar. Dengan nama Tuhan yang hidup dan mematikan, aku memutuskan segala ikatan roh yang bukan haknya kembali. Hantu wanita itu meraung keras, matanya merah menyala, kabut hitam berhenti, lalu tubuhnya mulai terbakar dari bawah. Tidak, janinku, janinku. Dengan teriakan terakhir, tubuhnya meledak dalam kilatan cahaya dan kabut hitam yang langsung menghilang begitu doa selesai. Ayu menjerit dan bayi kami pun lahir. Tangisan bayi laki-laki terdengar nyaring memenuhi kamar. Tangis yang nyata, yang hidup. Aku menangis bersyukur. Ayu lemas tapi sadar. Ia menatap bayinya dengan senyum penuh haru. Bisiknya, dia bukan milik kita. 1 minggu kemudian, kami pindah rumah menjauh dari rumah itu. Aku bakar semua barang peninggalan termasuk foto-foto dan perabot lama yang diduga menyimpan jejak arwah wanita itu. Tapi, malam pertama kami di rumah baru, aku bangun jam 2 pagi mendengar suara kecil di kamar bayi. Bukan tangisan, tapi tawa. Aku masuk ke kamar pelan-pelan dan aku melihat bayi kami tertawa menghadap ke langit-langit. Dan di langit-langit, bayangan sosok samar wanita berdiri, mengawasi senyum menganga di wajahnya. Aku tidak butuh tubuhnya. Aku hanya ingin tumbuh.
dari dalam darahnya Tama. Oke, gitu aja kisah dari narasumber kita. Kita tunggu kisah horor terbaru lainnya. Jangan lupa di subscribe guys. Thank you. Halim Uch team. Uch, uch, uch.